Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan wala mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu, majelis i'tikaf. Hari ini kita akan membahas tentang kedudukan sholat wanita di masjid. Kalau di daerah Jawa Tengah itu sudah lumrah biasa kalau ibu-ibu berbondong-bondong ke masjid seperti suaminya. Tapi kalau di daerah Jawa Barat, Jakarta, Bekasi, itu aneh kalau ibu-ibu pada pergi ke masjid. Maka ada orang masaran datang ke Bekasi, manjing sholat, sudah siap-siap ibu-ibu pakai mukena mau ke masjid. Saya sampaikan tan mriki boten wonten Bu. Jadi di sini nggak ada ceritanya ibu-ibu pergi ke masjid. Yang rajin ke masjid itu di masaran. Baik. Nah sekarang bagaimana kedudukan wanita berbondong-bondong pergi ke masjid seperti yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Tapi sebelumnya, kalau kita buka Quran, maka hanya ada satu wanita dalam Al-Quran yang namanya disebut secara jelas. Wanita itu hanya Maryam. Wanita-wanita lain yang disebut dalam Al-Quran tidak ada namanya. Contohnya, Zulaikha itu tidak disebut dalam surat Yusuf. Allah mengatakan, idh qalat imra'atul azizi al-ana hashasal haq. Ketika istri Al-Aziz berkata, bukan Zulaikha, tidak disebut namanya. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Ketika satu di antara dua putri Nabi Syuaib datang berjalan kemalu-maluan, namanya tidak disebut. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ataini. Allah memberi perumpamaan dua perempuan yang jangan dicontoh. Siapa? Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istri Nuh dan istri Lut, namanya enggak disebut. Wa auhayna ila ummi Musa an ardihi. Kami berikan petunjuk, wahyu, kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, jangan buru-buru bayi yang lahir dibuang ke Sungai Nil, susui dulu. Ibunya Nabi Musa tidak disebut namanya, tapi apa? Ummi Musa, ibunya Nabi Musa. Istrinya Abu Lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya lah yang membawa kayu bakar. Enggak disebut Ummu Jamil, tapi disebut istrinya, maksudnya istri Abu Lahab. Ini menunjukkan bahwa karakter wanita sebenarnya tertutup. Jangan senang ingin terkenal, sedikit-sedikit majang foto di Facebook.
Karena dalam Al-Quran jangankan orangnya, namanya saja tidak disebut oleh Allah kecuali hanya satu, yaitu Maryam. Jadi kepada ibu-ibu, kalau bisa jangan punya sifat hubbud zuhur. Hubbud zuhur itu bahasa masyaranya pengen ketok. Nah, jangan. Namanya saja tidak ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa wanita kalau bisa jangan terlalu banyak mengekspos, memperkenalkan diri. Itu sebagai mukadimah. Nah, sekarang kita akan langsung masuk menuju materi kedudukan sholat wanita di masjid. Boleh tidak wanita ikut sholat 5 waktu ke masjid sebagaimana yang dilakukan oleh bapak-bapak? Allah berfirman, Ya Maryamu qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kepada Rabbmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Coba dibuka tafsir, maknanya apa? Salatlah berjamaah. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Berarti dulu Maryam menunaikan salat itu di Masjidil Aqsa berjamaah bersama kaum laki-laki. Ini menunjukkan bahwa wanita punya hak untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Nah, sekarang apakah sholat berjamaah ke masjid itu ada pada masa Rasulullah SAW? Kita lihat hadisnya. An Aisyata qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha fayansarifun nisa'u mutalaffiatin bimurutihin ma yu'rafna minal ghalas. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila selesai dari salat subuh, kaum wanita keluar sambil berselimut kain. Mereka belum bisa dikenali karena suasana masih gelap. Ini dalil. Berarti wanita pada masa Rasulullah juga berbondong-bondong pergi ke masjid. Mereka keluar dalam keadaan memakai selimut. Kenapa? Madinah terkenal udara dingin. Ini dalil kedua, menunjukkan bahwa adanya wanita ikut sholat berjamaah di masjid. Dalil ketiga, an Sahal ibni Sa'ad qala laqad ra'aitu ar-rijala aqidi uzurihim fi a'naqihim mithla sibyani min dikil uzuri khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala qailun ya ma'syaran nisa la tarfa'na ru'usakunna hatta yarfa'ar rijal. Dari Sahal bin Sa'ad berkata, aku pernah melihat beberapa laki-laki yang mengikat sarungnya di leher-leher mereka di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti anak kecil karena sempitnya kain. Ada yang paham ya Pak ya? Jadi sebagian sahabat itu tidak punya baju, punyanya cuma sarung. Maaf, mereka juga banyak yang tidak pakai celana dalam. Sementara salah satu adab sholat itu pundak ditutup. Kalau mereka mengenakan sarung diikat di perut, berarti pundaknya terbuka. Akhirnya apa? Sarung itu diikat di leher. Ada yang tahu?
Wah, sayang saya gak bawa sarung nih. Ya, seperti anak kecil itu loh. Nah, udah tahu ya. Otomatis sarungnya ngatung. Ngatung itu apa toh? Ya sampai ke atas. Banyak para sahabat ketika duduk yang dilakukan pertama kali memegang ujung sarung bawah, kemudian baru duduk supaya tidak terlihat auratnya. Itulah kondisi para sahabat dulu. Jadi mereka mengikat sarungnya di leher-leher mereka di belakang Nabi SAW seperti anak kecil karena sempitnya kain. Lalu ada yang berkata, wahai sekalian wanita, janganlah sekali-kali kalian mengangkat kepala hingga kaum laki-laki mengangkat kepala. Oh, berarti caranya imam Allahu Akbar, baru laki-laki Allahu Akbar. Kalau laki-laki sudah takbir, baru perempuan ikut takbir. Kalau imam mau sujud, Allahu Akbar, begitu sempurna sujud, laki-laki turun sujud. Kalau laki-laki sudah turun sujud, baru perempuan ngikuti. Berarti kaum wanita gerakannya bukan mengikuti Rasulullah, tapi mengikuti selesainya gerakan jamaah laki-laki. Hadis ini menunjukkan pada masa lalu jamaah laki dan perempuan itu tidak tertutupi oleh kain. Jadi ibu-ibu itu melihat sop laki-laki. Nah, sekarang kenapa di situ ada kain? Maka Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad mengatakan ini bagian dari saddud dzari'ah supaya tidak terjadi kontak pandang antara jamaah laki-laki dan perempuan. Berarti ini hadis ketiga menunjukkan wanita juga berbondong-bondong datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Dalil yang lain, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qaman nisa'u hina yaqdi taslimahu wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yakum qala nara wallahu a'lamu anna dzalika kana likay yansarifan nisa'u qabla an yudrikahunna ahadun minar rijal. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, maka kaum wanita berdiri untuk keluar ketika selesai dari salamnya. Berarti ibu-ibu tidak ada yang duduk berzikir di masjid. Begitu salam langsung keluar. Dan beliau tetap di tempatnya sebelum beliau berdiri. Kami menilai wallahu a'lam bahwa hal itu agar kaum wanita keluar sebelum laki-laki mendapatinya. Berarti supaya tidak ada campur baur laki dan perempuan. Jadi gerakan sholat laki-laki dulu baru perempuan, tapi urusan pulang dari sholat wanita lebih dulu pulang dari masjid. Ini dalil keempat. Berarti di Masjid Nabawi sholat berjamaah pesertanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Dalil lain ini sudah kita baca kemarin. An Abi Qatadah Al-Ansari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la aqumu ila sholati wa ana uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabiyyi fa atazawwaju fi sholati karahiyata an asyqa ala ummihi. Dari Abu Qatadah Al-Ansari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku berniat untuk sholat
dan aku berniat memanjangkan bacaannya, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan bayi, maka aku pendekkan bacaanku karena aku tidak ingin menyusahkan ibunya. Berarti ibu-ibu yang punya anak, ada di antara mereka yang gendong bayi. Akhirnya bayi pun karena nalurinya nangis, akhirnya nangis, menyebabkan Rasulullah paham ibunya pasti tidak nyaman dengan tangisan bayinya. Akhirnya niat mengambil surat panjang berubah diambil surat yang pendek. Ini dalil kelima. Oh, ya, biar mencari PW, posisi wena, nah, itu PW seperti itu, gitu ya. Jadi kalau dengan menyandar itu pelajaran lebih masuk, silahkan. Kalau duduk paling depan itu lebih konsentrasi, silahkan. Saya konsentrasinya kalau duduk paling belakang, jangan dicela. Pokoknya silahkan mencari posisi seikhlasnya. Kul kullu ya'malu ala syakilatihi. Tiap orang berkiprah sesuai dengan skill masing-masing. Baik, ini dalil kelima. Berarti wanita juga berbondong-bondong datang ke masjid. Nah, baru An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u nisa'akumul masajida wa buyutuhunna khairul lahun. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian larang wanita-wanita kalian pergi ke masjid, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi kalau ibu-ibu pengen ke masjid, jangan dilarang. Cuma sampaikan rumah itu lebih baik. Tapi ini tidak berlaku ketika ibu-ibu berangkat ke tanah suci. Kenapa? La tusaddur rihal illa li thalathati masajida. Tidak boleh berpayah-payah menghabiskan duit, energi, waktu mengadakan perjalanan jauh dalam rangka ibadah kecuali untuk 3 masjid. Kalau sudah di Mekah, jangan gunakan kaedah ini, akhirnya setiap hari sholat di hotel. Nah, itu salah. Kalau ke Mekah, tinggalkan hotel, pergi ke masjid. Jadi hadis ini berlakunya di masaran. Jadi wanita kalau sholat di rumah itu jauh lebih baik. Tapi pengen, jangan dilarang. Sekarang apa akibat kalau ada laki-laki melarang istrinya pergi ke masjid? An Abdillahi ibn Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dzannakum ilaiha faqala Bilalun ibnu Abdillah wallahi la namna'uhun qala fa aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat wa qala ukhbiruka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi la namna'uhunna. Dari Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian larang wanita-wanita kalian pergi ke masjid bila mereka meminta izin kepada kalian. Berkatalah Bilal, Bilal bin Abdullah bin Umar
Berarti ini cucu Umar bin Khattab. Perlu diketahui ada dua cucu Umar bin Khattab yang menonjol. Satu Umar bin Abdul Aziz, dua Asim bin Abdullah bin Umar. Coba saya cuplikan sedikit. Ada cucu Umar namanya Asim bin Abdullah bin Umar, terkenal ulama, zuhud, akhlaknya baik, doanya mustajab, ahli ibadah. Khalifah itu selalu mencari waktu kapan saya bisa bertemu dengan Asim bin Abdullah. Ternyata Asim susah dicari. Diundang ke istana, Asim tidak pernah mau datang. Kenapa? Yang butuh khalifah, khalifah yang nyari saya, jangan saya datang ke istana. Ternyata pada suatu saat khalifah beruntung melihat Asim sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Sekalian ini ulama besar, zuhud, ahli ibadah, cucu Umar bin Khattab. Saya pepet, saya ingin ketemu. Begitu sulitnya saya ketemu dengan ulama. Begitu sudah mepet, wahai Asim, alhamdulillah, cita-citaku terkabul. Hari ini aku dipertemukan oleh Allah dengan engkau di tempat mulia. Apa itu? Depan Ka'bah. Mumpung ketemu, kamu minta apa? Jadi ditari. Kalau sekarang mau beli mobil apa? Mau rumah di mana? Apa jawaban Asim? Maaf, kita sedang berada di rumah Allah. Tidak pantas saya meminta kepada selain Allah. Ada ulama seperti ini. Waduh, Masya Allah. Begitu tawaf selesai, otomatis urusan selesai. Asim bin Abdullah keluar, dikindili khalifah. Begitu sudah di halaman masjid, wahai Asim, alhamdulillah, kita sudah tidak berada di rumah Allah, kita sudah di halaman. Silahkan engkau minta apa, mumpung aku ketemu dengan engkau. Asim bertanya, saya meminta kepada anda urusan akhirat atau dunia? Kata khalifah, maaf, urusan akhirat saya tidak punya kemampuan, silahkan minta urusan dunia. Maaf, kalau urusan dunia saya sudah terbiasa meminta kepada Allah yang memiliki dunia ini. Enggak pantas urusan dunia saya minta kepada selain yang tidak punya. Sudah selesai. Itu ulama yang tidak bisa dibeli oleh penguasa. Tapi betapa senangnya ulama kalau bisa ceramah di istana. Padahal pengalaman kita kalau ceramah di pejabat, di kementerian-kementerian itu begitu datang sudah Pak, nanti tolong jangan menyinggung ini, jangan disampaikan masalah ini. Akhirnya saya bingung, saya ngomong apa? Ya udah, akhirnya Pak cekap semanten, nanti lagi jangan ngundang saya, ilmu saya habis kalau tidak nyinggung sana nyinggung sini. Baik, itu salah satu cucu terbaik dari Umar bin Khattab selain Umar bin Abdul Aziz. Apalagi ini. Nah, ini cucu bermasalah kalau ini. Bilal bin Abdullah bin Umar. Jadi ini berkonflik dengan bapaknya. Jadi Abdullah bin Umar sebagai sahabat menyampaikan, janganlah kalian larang wanita-wanita kalian pergi ke masjid bila mereka minta izin. Nah, si Bilal, demi Allah benar-benar kami akan melarang mereka. Dalam riwayat yang lain, Pak, situasi pada zaman Nabi dengan sekarang kan berbeda. Jangan digebiah-uyah, jangan disamakan.
Pokoknya kalau istri saya pergi ke masjid akan saya larang. Akhirnya apa? Abdullah bin Umar mencercanya dengan cercaan yang buruk, memaki-maki anaknya, di mana aku belum pernah mendengarnya mencerca dengan cercaan seperti itu. Jadi belum pernah si perawi belum pernah mendengar Abdullah bin Umar marah semurka hari itu. Akhirnya apa? Ia berkata, aku memberitahumu hadis itu pembolehan wanita ke masjid dari Rasulullah, sementara engkau berkata demi Allah benar-benar aku akan melarang mereka. Dalam riwayat yang lain yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, Abdullah bin Umar sampai bersumpah, wallahi la ukallimuka abada, demi Allah aku tidak akan ngomong dengan kamu selama-lamanya sebelum kamu mencabut kalimatmu. Karena Rasulullah mengingatkan jangan larang wanita pergi ke masjid, kamu malah melarang. Kalau tidak merarat berarti sampai mati aku tidak akan bertegur sapa dengan engkau meskipun kamu adalah anakku sendiri. Baik, ini dalil, berarti wanita ada di masjid. Dalil ke-6. Nah, bagaimana kalau ada wanita sholatnya di rumah? Katanya wanita lebih baik di rumah. An Ummi Waraqah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaraha anta umma ahla dariha. Dari Ummu Waraqah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengimami anggota keluarganya. Jadi silahkan, ada ibu-ibu punya prinsip rumah lebih baik, oh berarti tetap berjamaah gitu ya. Jadi ibu-ibu silahkan tidak sholat pergi ke Masjid An-Nur, sholat saya tetap di rumah karena rumah lebih baik, tapi syaratnya di rumah juga berjamaah dengan putrinya, dengan pembantunya. Maka suami berjamaah di masjid, istri berjamaah di rumah. Wah, saya nggak bisa itu, ya sudah pergi ke masjid, nggak masalah. Baik. Sekarang bagi yang pergi ke masjid, Rasulullah berpesan, An Busr ibni Sa'id anna Zainaba ats-Tsaqafiyyata kanat tuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza syahidat ihdakunnal isya'a fala tatayyab tilkal lailata. Dari Busr bin Sa'id bahwa Zainab ats-Tsaqafiyyah menyampaikan apa yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, bila seorang di antara kalian menghadiri sholat isya, maka janganlah mengenakan wewangian malam itu. Berarti jangan pakai parfum. Kapan dipakai? Ba'da sholat isya. Buat siapa? Buat suaminya. Jadi wanginya wanita itu bukan untuk orang lain, tapi untuk suaminya. Bagaimana kalau sudah terlanjur saya pergi ke masjid, ternyata parfum terlanjur saya pakai. An Abi Hurairah qala laqiyatuhum ra'atun wajada minha rihat tib yunfahu walidailiha i'sarun faqala ya amatal jabbar ji'ti minal masjidi qalat na'am qala walahu tatayyabti qalat na'am qala inni sami'tu hibbi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuqbalu salatun limra'atin tatayyabat li hadzal masjid hatta tarji'a fatagsila guslaha minal janabati. Seorang wanita menemuinya sementara ia mendapati padanya wewangian yang berhembus dari ujung kainnya yang berdebu.
Jadi Abu Hurairah berpapasan dengan ibu-ibu. Nah, sementara ibu-ibu apa? Semeriwing, keluar aromanya. Abu Hurairah berkata, "Wahai wanita jahat, ya amatal jabbar, apakah engkau pulang dari masjid?" Ia berkata, "Benar." Abu Hurairah berkata, "Pergi ke masjid dengan mengenakan wewangian?" Ia berkata, "Benar." Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya aku mendengar kekasihku Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam." Berarti Rasulullah. Kenapa disebut Qasim? Anak laki-laki beliau bernama Qasim. Berkenaan dengan Qasim, beliau berpesan, "Tasammu bi ismi wala takannu bi kunyati." Beri nama anak-anak kalian dengan namaku, yaitu Muhammad, tapi jangan memiliki panggilan dengan panggilan yang sudah aku miliki. Maksudnya apa? Abu Qasim. Jadi bapak-bapak, kalau anak laki-lakinya namanya Qasim, bapaknya tidak boleh dipanggil Abu Qasim. Abu Qasim khas milik Rasulullah. Tapi kalau punya anak namanya Muhammad, boleh. Selain Abu Qasim, Rasulullah punya anak siapa namanya? Abdullah dan Ibrahim. Masih ingat 3 anak laki-laki Rasulullah meninggal dunia, semuanya di masa kanak-kanak? Hikmahnya apa? Bulan Desember kemarin saya sampaikan. Ikut kajian Desember. Kenapa anak laki-laki Rasulullah itu semuanya meninggal dunia masih kanak-kanak? Kelihatannya punya jawaban. Supaya tidak menjadi penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya tidak ada nabi lagi setelah beliau. Kenapa? Dulu para nabi kalau punya anak laki-laki sampai dewasa, anaknya masih jadi nabi. Ibrahim punya Ismail, jadi nabi. Punya Ishak jadi nabi. Ishak punya anak Yakub sampai dewasa, Yakub jadi nabi. Yakub punya anak Yusuf, Yusuf jadi nabi. Daud punya anak Sulaiman, Sulaiman jadi nabi. Zakaria punya anak Yahya, akhirnya Yahya jadi nabi. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu belum pernah berstatus sebagai seorang bapak yang punya anak sampai usia rijal, sampai usia dewasa. Kenapa? Karena walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, karena Allah sudah mempersiapkan dia adalah penutup para nabi. Karena penutup para nabi, maka Ibnu Abbas mengatakan, "Lau kana ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyyun ma mata ibnuhu." Seandainya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada nabi lagi, pasti anak laki-laki beliau tidak dibiarkan mati kecuali hidup sampai usia dewasa. Untuk apa? Biar syariat berhenti, selesai, karena sudah sempurna. Tapi sekarang sebagian keturunan Rasulullah justru sering mengeluarkan syariat baru. Ini ada ijazah, saya ijazahkan apa? Siapa yang membaca sholawat seperti ini malam Jumat dibaca sekian kali, maka di saat dia sakaratul maut Rasulullah akan datang menuntun dia supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mengantar orang itu sampai ketemu malaikat munkar dan nakir dan bisa menjawab pertanyaan itu. Rasulullah tidak pernah nyuruh, tapi dikarang itu. Meskipun menyampaikan itu karena punya berita, saya bertemu Rasulullah diajari sholawat ini, kalau ini dibaca nanti akan begini dan begitu.
Ada juga Habib kalau pengen dompetnya tidak pernah kosong dari duit, ini ada bacaan sholawat, baca setiap mau tidur sekian kali. Kenapa bisa mengeluarkan itu? Karena saya pernah bertemu dengan Rasulullah berpesan untuk mengamalkan sholawat itu. Padahal Rasulullah wafat, sengaja anak beliau semuanya mati supaya tidak ada nabi dan tidak ada syariat, karena syariat sudah selesai paripurna dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang saya tanya, kira-kira anak itu dinasabkan kepada bapaknya atau ibunya? Bapaknya ya, anak dinasabkan kepada bapaknya. Fatimah putri Rasulullah punya suami namanya Ali. Lahirlah Hasan dan Husain. Hasan itu dinasabkan ke siapa? Ali, bukan Fatimah. Berarti kalimat yang tepat apa? Hasan dan Husain keturunan Ali. Berarti para habaib itu keturunannya apa? Keturunan Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Rasulullah menyebut ahlul bait, siapa yang disebut ahlul bait? Hum alu aliyin wa alu Ja'farin wa alu Uqailin wa alu Abbasin. Yang disebut ahlul bait mereka keturunan Ali, keturunan Abbas, keturunan Ja'far dan keturunan Uqail. Ini disebut ahlul bait. Jadi ahlul bait tidak hanya jalur dari Ali, jalur dari Abbas, jalur dari Ja'far dan Uqail. Baik, kembali ke ini. Tidak akan diterima sholat seorang wanita yang mengenakan wewangian ke masjid hingga ia pulang lalu mandi seperti mandi janabat. Nah, jadi ibu-ibu yang sudah pakai parfum menyengat, wanginya masya Allah, maka kalau bisa pulang dulu mandi keramas biar wanginya hilang. Berarti tidak boleh datang ke masjid dalam keadaan wangi. Insya Allah cukup, selesai. Kita lanjutkan tanya jawab dan nanti ada pengumuman dari panitia. Cukup, ada pertanyaan? Ya. Fenomena yang terjadi bahkan yang terbanyak memang dari mereka semua sepertinya melarang masjid, hanya saja mereka tidak melarang untuk ke pasar berjualan. Oh, ya. Jadi istrinya jangan ke masjid, tapi boleh ke pasar. Ya, kewalik. Jadi salah satu ciri hari kiamat itu kan ada tesis magister. Dulu ketika tesis itu baru keluar saya masih santri. Tulisan Syekh Yusuf Muhammad Wabil, kitabnya berjudul Asratus Sa'ah. Tesis itu mendapatkan nilai mumtaz summa cum laude. Nah, salah satu ciri hari kiamat adalah zuhurut tijarah hatta tusyarikal mar'atu zaujaha. Maraknya dunia bisnis sampai wanita pun ikut keluar berbisnis bersama suami. Jadi wanita-wanita pada keluar, tidak perhatian kepada anaknya, suaminya nyari duit, istrinya juga berjibaku, sama-sama capek dengan suaminya. Padahal perlu saya sampaikan, wanita nyari duit itu tidak wajib juga tidak sunnah, karena yang punya kewajiban mencari duit siapa? Laki-laki. Nah, jadi kalau bisa jangan dilarang itu ibu mau pergi ke masjid,
Jangan sampai ke pasar tidak dilarang, tapi ke masjid jangan coba-coba. Ojo pisan-pisan ke masjid. Khawatir seandainya Abdullah bin Umar hari ini hidup, bapak pasti akan dimaki-maki oleh Abdullah bin Umar. Karena tadi hadisnya belum pernah Abdullah bin Umar mengeluarkan caci maki yang sekasar itu kecuali hari ini kepada anaknya. Baik, pertanyaan kedua di luar materi. Oh ya. Saya sudah tua. Oh ya. Usia berapa, Pak? 73, ya. Kalau sholat itu boleh untuk mengutamakan surat-surat, diantaranya itu yang saya sering baca adalah surat Al-Ikhlas dan kemudian juga surat Al-Kafirun. Sebab saya membaca salah satu buletin agama bahwa surat Ikhlas itu nilainya adalah sepertiga dari Al-Quran, dan surat Al-Ikhlas juga punya nilai seperempat daripada Al-Quran. Betulkah itu? Oh gitu. Baik. Jadi ada beberapa surat yang memang punya keistimewaan. Maksudnya keistimewaan yang khusus. Misalnya surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi atau surat Tabarok. Rasulullah menyebut hiyal munjiyat tunjihi min adabil qabri. Surat penyelamat, akan menyelamatkan para pembacanya dari azab kubur. Nah, bagaimana dengan Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad thuluthul Quran. Itu sabda Rasulullah. Qul huwallahu ahad nilainya sepertiga Quran. Berarti kalau Bapak baca 3 kali, pahalanya setara dengan membaca 30 juz. Boleh tidak? Boleh. Ait Al-Qarni itu dalam salah satu kitabnya itu menganjurkan kalau Anda sedang berjalan kaki mungkin dari masjid menuju rumah, silakan baca kulhu terus sampai rumah. Tanpa sadar kalian sudah mendapatkan pahala sekian menghatamkan Al-Quran. Jadi gak masalah, Pak. Bapak punya favorit surat Al-Ikhlas, gak masalah. Mengenai usia sudah 73 tahun, berarti Pak Widodo termasuk khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, umur panjang, bagus amalnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan kita ingin dimasukkan ke dalam golongan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang rindu ingin cepat bertemu dengan Allah, Allah pun rindu ingin cepat bertemu dengan hambanya. Silahkan yang usianya masih 30 tahun milih yang ini, rindu ingin cepat bertemu dengan Allah. Nabi Yusuf, bapak-bapak, berada di puncak karir. Yang diminta apa? Di puncak karir itu apa? Bertemu bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya. Sudah wa rafa'a abawaihi alal arsi wa kharra lahu sujada. Ibu bapaknya semuanya bersujud. Ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayah, ini bukti mimpi 30 tahun yang lalu hari ini terjadi, kalian semuanya bersujud kepada aku. Kemudian Yusuf mengangkat kedua tangan. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Rabbku,
Engkau sudah angkat aku menjadi penguasa di negeri ini. Engkau sudah angkat aku menjadi nabi yang pandai mentakwilkan mimpi. Berarti berada di puncak karir. Apa yang dia minta? Tawaffani muslimah, saya pengen mati. Tidak ada saya pengen periode ketiga, itu nggak ada. Kenapa ini? Ya, itu Nabi Yusuf. Rasulullah juga kan begitu. Mekah sudah dikuasai, justru turun surat idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Islam sudah menang, Mekah dikuasai, kafir-kafir sudah masuk Islam. Berarti tugas Rasulullah selesai. Jadi surat idza jaa itu surat pengumuman bahwa engkau Rasulullah sebentar lagi mati karena tugasmu sudah berhasil. Berarti Rasulullah berada di puncak karir. Kalau Al-Kafirun seperempat saya belum tahu. Yang saya ketahui di Sunan Abu Daud, Al-Kafirun bisa Bapak baca setiap mau sholat untuk menggugurkan dosa syirik. Kan yang dibaca kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, mungkin ayat kursi akhir surat Al-Baqarah, untuk menghapus dosa syirik, kul ya ayyuhal kafirun. Wanita pulang duluan sebelum zikir. Terus bagaimana zikir sesudah sholat? Sambil jalan kaki boleh. Kalau ibu pengen buru-buru keluar, subhanallah 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 sambil jalan kaki. Karena jika di rumah sudah sibuk urusan. Nah ini termasuk saya begini. Idealnya sholat syuruk itu pulang dulu. Jadi bapak-bapak yang duduk di masjid pada sholat subuh sampai srengenge meletek kan, kemudian mau sholat syuruk, dianjurkan pulang dulu untuk sholat 2 rakaat syuruk di rumah. Karena afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah, sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Dan sholat syuruk itu menggunakan kata thumma, bukan fa. Kemudian tapi masih ada jeda. Man sholat subha fi jama'atin thumma qa'ada fi majlisihi yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asyamsu, hingga matahari terbit. Thumma, bukan fa. Kemudian sholat 2 rakaat. Kalau summa itu masih ada jeda. Maka siapa yang sholat syuruk itu sudah dinyatakan sholat duha. Jadi tidak mesti teng bunyi tanda syuruk langsung sholat syuruk. Saya masih ingat saya Abdul Razak Al-Badr mengisi pengajian anak-anak mahasiswa. Saya juga nimbrung di situ. Ketika waktu syuruk sudah masuk, beliau mengatakan ini pengajian selesai. Kepada mahasiswa yang mau sholat syuruk silahkan pulang ke asrama masing-masing. Jamaah umrah silahkan pulang ke hotel. Kenapa? Sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Bisa Bapak bayangkan, keluar dari Masjid Nabawi. Masjid Nabawi luas. Begitu keluar, halamannya juga luas. Berapa menit sampai kamar? Berapa menit mahasiswa sampai asrama? Cuma begitu, betul. Kadang-kadang begitu sampai rumah mau sholat syuruk, ternyata nasi goreng baru saja matang. Nah udah lupa. Akhirnya sholat syuruk di rumah, di masjid. Jika wanita ikut kegiatan di masjid seperti mempersiapkan buka, konsumsi, acara subuh ceria, boleh tidak? Oh nggak masalah. Sebagaimana kaum wanita juga sebagian ikut berperang merawat luka-luka. Silahkan ibu lanjutkan, nggak masalah.
Setelah sholat fardu ada kultum. Utama mana? Mendengar fokus kultumnya. Sedang yang sering saya lihat jamaah masih zikir. Zikir boleh ditunda, kultum didengarkan terlebih dahulu. Tapi kalau mau zikir sambil mendengar kultum masuk, ya terserah. Sebagaimana makan sambil ngobrol itu kan boleh. Yang tidak mungkin makan sambil bersiul. Nah, coba nanti dicoba sambil singsut, bisa tidak? Makan jelaburan di belakang. Udah cukup? Ada yang lain? Ya. Sejarah perintah sholat. Iya. Disebabkan instruksi dari langit begitu. Selesai. Ya, nggak ada hikmahnya sama sekali. Pokoknya di Mekah itu 11 rakaat, begitu di Madinah menjadi 17 rakaat. Selesai ya Mas ya? Ada yang lain? Ya? Apakah laki-laki yang tidak pernah sholat jamaah di masjid tidak pantas dijadikan pemimpin? Oh ya. Kalau laki-laki tidak biasa pergi ke masjid, apakah tidak pantas untuk dijadikan pemimpin? Kan pernah saya sampaikan pertanyaan kepada bapak-bapak, mana yang dipilih oleh bapak-bapak? Pergi ke masjid sendirian atau pergi ke masjid di antar banyak orang? Dah pilih. Nah, berarti apa? Jangan sampai pergi ke masjid di antar banyak orang, mendingan sendirian. Jangan sampai alhamdulillah Pak Mahmud sudah di masjid sekarang. Kenapa? Siap untuk disolatkan. Maka ada beberapa perkataan para ulama. Di antaranya Ibnu Abbas, su'ila Ibnu Abbasin an rajulin yakumul laila wa yasumun nahara wala yajma. Apa pendapat Anda wahai Ibnu Abbas? Orang itu rajin sholat tahajud, rajin saum sunnah, tapi tidak sholat berjamaah. Kalimatnya pendek jawabannya, huwa finnar, dia di neraka. Silahkan lihat di kitab Al-Kabair tulisan Imam Ad-Dhahabi di poin bab dosa besar tidak sholat. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengomentari orang yang tidak pergi ke masjid. Dituangi cairan dagiri tembaga yang masih meleleh, khairun lahu min an yasma'a hayya 'ala shalah hayyal 'alal falah wa lam yujibhu. Itu masih lebih baik daripada dia mendengar suara adzan hayya 'ala shalah hayyal 'alal falah tapi dia tidak pergi ke masjid. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah langsung mengirim surat kepada gubernur. Program kalian pertama kali apa? Salat. Kenapa? Lauduyiat salat lauduyiatis salatu fahuwa lima siwaha adya. Masyarakatmu kalau dengan salat sudah meremehkan, urusan lain pasti jauh lebih berani untuk diremehkan. Apa yang dilakukan Umar ini sesuai dengan firman Allah, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Orang yang diberi jabatan kekuasaan di permukaan bumi, program pertama kali adalah aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Salat, zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Bukan program pengentasan kemiskinan, enggak. Salat dulu dibereskan. Ketika ada hadis vonis munafik yang tidak pergi ke
masjid, walaqad kana ar-rajulu yuhada baina rajulaini hatta yuqama fi shaf. Betapa banyak para sahabat itu karena sudah lumpuh minta dipapah ke masjid sehingga bisa berada di tengah-tengah shaf karena takut disebut munafik. Jadi sholat itu tidak bisa dimain-mainkan. Maka Rasulullah bersabda, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau orang itu rajin pergi ke masjid, saksikan dia adalah orang beriman. Sebaliknya, kalau dia jarang ke masjid, berarti dia munafik. Sehingga di 10 bulan yang lalu saya masih ingat, di bulan Mei saya ceramah, saya sampaikan bahwa kalau di Masjid An-Nur selesai sholat bapak kehilangan sendal, itu musibah, tapi kecil, karena musibah yang sebenarnya kalau sendal bapak-bapak jarang terlihat di Masjid An-Nur. Dah gitu aja. Saya itu di Bekasi mengancam, pokoknya yang tidak biasa sholat di belakang imam jangan coba-coba ingin berada di depan imam. Maksudnya saya tidak akan menyolatkan masyarakat yang tidak berjamaah ke masjid. Itu harga mati. Jadi kalau ada jamaah, ada masyarakat meninggal dibawa ke masjid, saya sudah menyampaikan, biasa sholat di belakang imam tidak? Enggak, ya sudah, saya tidak menyolatkan. Selesai, tapi tetap disolatkan yang lain. Ada 2 penanya terakhir. Yang pergi ke masjid, bahkan bagaimana hukumnya kalau di masjid itu ada jamaah yang sama sekali jarang ke masjid. Iya. Oleh pengurus masjid, dia akan menjadi imam ketika datang langsung diangkat. Bagaimana untuk yang mengangkat itu? Wah. Belakangnya banyak sekali jamaah yang mungkin rajin untuk ke masjid. Tahu-tahu yang jarang ke masjid, subuh aja nggak imam. Begitu datang langsung dia akan menjadi imam. Oh. Wa amruhum syura bainahum. Semua perkara, semua keputusan diputuskan berdasarkan musyawarah. Ma khaba man istasyara. Tidak akan merugi setiap orang melakukan apa saja itu selalu bermusyawarah terlebih dahulu, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Maka Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin punya judul bab musyawarah dan istikharah. Musyawarah itu minta pendapatnya kepada sesama manusia, istikharah itu minta pendapat kepada Allah. Seperti dulu saya beli motor, sebelum beli motor saya tidak bisa naik motor. Nah, akhirnya saya apa? Tanya-tanya, motor paling bagus, paling enak, paling awet, paling nyaman. Tanya kepada orang yang punya pengalaman punya motor. Tapi saya juga berdoa antara adzan dan iqamat, ya Allah tunjukilah saya motor apa yang bagus buat saya. Jadi Allah dimintai, orang juga dimintai pendapatnya. Baik, pengurus masjid ada yang mau mengumumkan nanti ya? Oh ya, terakhir, kenapa Mas? Aduh, 4 pertanyaan. Enggak 4 juga enggak apa-apa. Ya. Apakah boleh zakat fitrah digunakan untuk pembangunan pesantren? Itu aja. Oh, katanya ya. Namanya juga zakatul fitri. Fitri itu apa? Makanan. Untuk apa? Zakat fitrah hadisnya kan to'matan lil masakin, untuk memberi makan bagi orang miskin. Untuk
pondok pesantren, mendirikan masjid, uang itu berasal dari infak, tidak dari zakat fitrah. Udah. Yang 3 apa? Oh ya udah. Insya Allah cukup ya. Sekarang insya Allah ada pengumuman dari panitia itikaf. Sebelum ditutup, ya silahkan didengar pengumumannya apa. Saya akhiri dulu. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.